Halo, welcome back to my channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang freelance photographer atau freelancer photographer. Dimana era sekarang, zaman sekarang itu banyak sekali freelancer photographer. Entah itu freelancer dalam fotografer wedding atau produk atau apapun, banyak sekali. Karena harga kamera sangat terjangkau, bisa kredit, bisa cash. Banyak juga sekarang teman-teman belajar foto, beli kamera, langsung jadi deh fotografer. Gampang banget ya. Memang freelancer itu sangat harus punya beberapa karakteristik, punya syarat. Apa syaratnya? Ya macam-macam. Sekarang kita bicara, sekarang banyak sekali brand foto dari A sampai Z, dari Z sampai A dan bolak-balik, banyak sekali. Banyak juga brand-brand itu juga butuh fotografer. Butuh dalam arti ketika dia mau motret wedding, dia butuh kru, dia butuh asisten. Atau mungkin si owner dari brand nggak bisa motret, males motret, harga nggak cocok, udah deh kasih aja freelancernya. Nah, yang saya bahas sekarang, banyak freelancer yang punya brand tapi dia lupa membesarkan brandnya sendiri. Dia lupa membesarkan brandnya sendiri. Dia sibuk dengan membesarkan atau dia sibuk membesarkan brand orang lain. Kan itu ya kan? Ibaratnya dia belajar foto susah-susah, dia beli kamera mahal-mahal, terus ujung-ujungnya dia ikut orang. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mungkin itu proses, itu mungkin sebuah perjalanan untuk membesarkan brand, itu sah-sah aja. Saya tidak menyalahkan, saya tidak juga membenarkan, tetapi itu saya nilai sebagai sebuah proses si fotografer untuk mencari pengalaman, mencari portofolio. Itu keren, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa freelancer juga harus mempunyai beberapa persyaratan. Nah, seperti misalnya begini, banyak sekali freelancer yang sekarang kita lihat atau punya harga pasaran. Nah, banyak nih. Contohnya begini, harga pasaran freelancer berapa sih sekarang? Mungkin beda-beda kota, beda harga, ya jelas. Atau mungkin kita ambil rata-rata, kalau di Jogja mungkin ya ada yang dari mulai di bawah 500 sampai di atas 500 sampai 1 juta, atau mungkin di atas 1 juta. I don't know, nggak tahu. Bisa juga freelancer hanya mengikuti harga pasaran. Katakanlah, lu pasaran berapa? Sekarang pasarannya udah 1 juta loh freelancer. Terus dia ikut 1 juta. Tapi dia tidak melihat dia pakai alat apa, kamera apa, lensa apa, dan yang paling penting dia udah pernah motret wedding belum? Misalnya nih, katakanlah fotografer wedding, freelancer wedding. Ya memang dia sering motret, saya sering motret kok mas, saya sering motret pre-wedding, saya sering motret produk, saya sudah dipakai oleh beberapa brand ternama produknya, jadi saya harus mahal dong harganya. Ya itu terserah, cuman beda genre atau beda aliran, ya apa sebutannya sih nggak tahu. Saya wedding, pre-wedding, produk, seremonial, wartawan, jurnalis, terserah, mempunyai sebuah spesifikasi atau mempunyai cara yang berbeda dalam memotret. Contoh lagi, wedding ya, fotografer wedding dengan fotografer produk. Anggap aja produk kosmetik mungkin, produk fashion mungkin. Itu akan berbeda. Sama-sama, mungkin dia tahu lighting, dia tahu setup kamera, dia tahu kamera bagus, kamera mahal buat motret. Orang harus pakai kamera ini, lensa ini, dia mungkin tahu. Tetapi di dalam pemotretan wedding tentunya ada plotting, ada waktu, time management, time schedule. Karena kita tidak bisa mengatur sepenuhnya acara, karena acara sudah ada yang mengatur. Contohnya WO, orang tua, dan beberapa vendor-vendor lain yang harus di mix, harus dibuat rundown kan gitu. Nah, otomatis ada tahapannya dong. Mungkin tahapan di wedding Jawa biasanya apa dulu? Siraman, bidodaren dulu, bidodaren siraman, habis itu akad atau pemberkatan, setelah itu resepsi. Bisa dibagi 2 hari, bisa 1 hari. Nah, lebih detail lagi, mungkin di acara resepsi ketika sudah selesai akad atau pemberkatan, resepsi ada kirap. Apa sih kirap? Sebelum kirap ada lagi juga. Biasanya ada cucuk lampah, ada mungkin pasang bel KTP dan lain-lain. Nah, proses-proses itu yang harus diikuti oleh fotografer. Jangan sampai miss atau kelewatan momen. Lebih detail lagi, pada saat pemotretan misalnya siraman kita harus ngambil dari mana? Dari depan, dari samping, dari kiri, dari kanan, atau dari atas. Nah, makanya blocking, habis siraman, habis itu pasang mungkin bel KTP atau apa. Nah, fotografer harus moving ya, harus bergerak secepat mungkin. Blockingnya harus, koordinasinya harus bagus, harus mengambilnya harus bagaimana, ada detail, ada foto dokumentasi, ada foto
candid, dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipelajari si freelancer fotografer wedding. Selain dia punya alat bagus, selain dia punya kostum bagus nggak, selain dia pernah motret di genre atau jenis fotografi yang lain. Jadi menurut saya harga pasaran itu sah-sah aja, nggak apa-apa. Kalian bilang 1 jam saya 50 juta, nggak apa-apa, nggak salah kok. Cuman yang membuat aneh itu ketika si freelancer dia belum punya pengalaman, dia belum pernah motret wedding, atau mungkin katakanlah saya sebagai vendor wedding atau saya sebagai owner wedding, saya meng-hire fotografer, saya nanya, lu udah pernah motret apa? Saya udah banyak mas, saya udah motret landscape, saya udah motret model, macam-macam, tapi saya belum motret wedding. Tapi alat saya lengkap, dari mulai A sampai Z, alat saya mulai varian apapun saya punya, dan harga saya 1 jam saya 40 juta misalnya. Terus saya harus bagaimana menghadapi hal tersebut? Saya kan berpikir 2 kali ya. Kalau saya berpikir 2 kali, karena saya akan melihat dulu mungkin Instagram, mana portofolio kalian, atau kamu yang saya lihat di mana, di Instagram. Oke, saya lihat bagus, portofolionya bagus, tapi model semua atau mungkin produk semua. Terus saya nanya, terus kamu wedding kira-kira bisa nggak ya? Bisa mas, bisa nih saya motret wedding. Terus saya mikir, ini kan momen sekali seumur hidup. Ya kalau saya bayar dia 40 juta, habis itu fotonya keren banget, ya it's okay, saya worth it banget. Tapi kalau enggak, saya harus berpikir lagi. Nah, akan bingung kan di situ. Karena trust itu ketika proving, bukti sebagai fotografer yang bisa atau kompetensinya dia bisa motret wedding, ya dia tunjukkan, ini karya saya buat wedding mas, ini karya saya produk mas, ini karya saya foto nude, nggak, foto model misalnya. Nah, ketika kan saya bisa lihat, oh iya, dia karakternya gini. Oke, boleh deh 40 juta nih. Misalnya dia punya karya foto wedding, tapi aku pengen tone yang begini ya. Nah, itu kan gampang. Masalah selera, masing-masing brand itu punya karakter, punya selera. Jadi itu nggak masalah. Tapi perlu diingat, yaitu tadi, kembali lagi, hati-hati bagi kalian yang meng-hire fotografer freelance, harus benar-benar mencermati dalam meng-hire. Karena yang sering dialami atau sering ada permasalahan itu di motret wedding. Motret wedding itu kan momen 1 kali ya, motret yang tidak bisa diulang. Karakter orang itu pasti berbeda. Misalnya katakanlah saya passion saya di motret model, terus saya suruh motret apa ya, landscape, mungkin saya bisa, mungkin bagus, tapi nggak sebagus mungkin saya motret model. Nah, itu seni itu kan memang passion. Jadi art of sense-nya itu akan berbeda ketika kita memotret bukan sense kita. Tetapi bukan berarti tidak bagus, tapi mungkin tidak setotal atau mungkin tidak sekeren yang ketika kita passion kita di situ atau spesialisasinya di situ. Nah, kembali lagi, pada saat kalian meng-hire fotografer atau freelance fotografer tadi, memang banyak rumor di luar sana ya, mungkin beberapa kota saya pernah dengar ada harganya A, B, C, D, E, harga pasarannya kota Jogja segini, harga Solo seperti ini, harga Semarang, Magelang, Sragen, Wonosobo, Jakarta, Surabaya, macam-macam sekali, harga-harga itu macam-macam sekali. Nah, harga pasaran pasti punya ada, dan ada harga pasaran yang memang sudah lazim. Tetapi sebelum kita melihat kita mau dihargai berapa, ya kita harusnya bisa menghargai diri kita sendiri. Artinya kita juga bisa melihat kemampuan kita. Kemampuan dulu, jangan melihat alat. Kemampuan dulu, kira-kira aku pantas dibayar berapa ya? Kalau sudah dapat itu satu, alatku lengkap, atau alatku nggak lengkap tapi bagus, kan bisa juga. Oke, kita combine. Habis alat, terus aku pernah nggak ya motret wedding, atau banyak nggak ya portofolioku wedding, atau aku menguasai motret wedding nggak ya, foto wedding nggak ya. Nah, kita harus introspeksi. 3 hal tersebut kita kombinasikan, kita pikirkan, maka keluarlah sebuah harga. Bukan harga pasaran, tapi harga kita. Dimana harganya juga tidak terlalu murah banget, juga tidak bagus, terlalu mahal banget juga. Sian nanti yang hire. Jadi tips bagi kalian yang mencari freelancer fotografer, perhatikan portofolio juga, karena bukan buat saya, tetapi buat si brand yang meng-hire. Tentunya tanggung jawab terhadap klien, karena ingat, wedding hanya 1 kali. Kecuali kalau mau nikah 2 kali ya nggak apa-apa sih, 3 kali juga banyak sekarang, malah kita seneng ya tambah kaya. Sombong amat. Satu kali lagi, freelancer fotografer juga harus bisa menjadi bunglon, bermuka 2 dalam tanda kutip. Tidak harus dia ikut misalnya dia sering dipakai brand A, habis itu di brand B, terus nanti di brand C. Nah, brand A, brand B, brand C ini kan punya karakteristik yang berbeda. Nah, ketika si freelancer ini dia bisa ngeblend ya, jadi bisa mengikuti, istilahnya bisa mengikuti tone, bisa mengikuti kemauan
yang meng-hire itu oke banget. Jadi pasti seneng, wah kayak gini nih fotonya. Nah pasti akan dipakai terus, di brand A diperebutkan, di brand B diperebutkan, dan seterusnya. Dan dia akan berkibar menjadi freelancer. Nah, apakah kalian passionnya sebagai freelancer? Apakah sebagai fotografer yang membesarkan brand kalian sendiri? Tentukan keputusan kalian. Saya tidak memberikan mana yang benar, mana yang salah. Semuanya benar. Makin banyak freelancer, makin banyak variasi juga. Tapi jangan lupa, kalian adalah seniman fotografi yang harus mempunyai karya sendiri di atas perusahaan kalian sendiri. Tonton terus video ini, request apa video berikutnya, like dan subscribe. Bye!